Pagi itu datang seperti biasanya, sunyi, lembut, dan perlahan menyibakkan kabut tipis yang menggantung di atas desa. Udara masih dingin, embun menempel di ujung daun, dan suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di pinggir jalan kecil, seorang wanita telah terbangun sejak subuh. Ia duduk di tepi ranjang kayunya yang sederhana, memandang ke arah jendela yang sedikit terbuka. Cahaya pagi belum sepenuhnya masuk, namun cukup untuk memperlihatkan wajahnya yang tenang di luar, tetapi menyimpan sesuatu yang tak mudah dimengerti di dalam. Hari-harinya selalu dimulai dengan cara yang sama. Ia bangkit, merapikan tempat tidur, lalu berjalan ke dapur kecil yang hanya berisi beberapa peralatan sederhana. Tangannya cekatan menyiapkan air panas, menyeduh kopi, dan memanaskan sisa makanan dari malam sebelumnya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berubah. Semua berjalan seperti roda yang berputar tanpa henti. Namun justru disitulah letak keganjilannya. Segalanya tampak baik-baik saja, tetapi hatinya tidak. Di mata orang lain, ia adalah sosok yang sempurna dalam kesederhanaan. Ia dikenal ramah, sopan, dan ringan tangan membantu siapa saja. Setiap minggu, ia tak pernah absen mengikuti kegiatan ibadah di gereja. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Banyak yang menghormatinya, bahkan beberapa menganggapnya sebagai teladan. Orangnya baik sekali, ya, kata seorang tetangga suatu sore. Jarang ada yang setulus dia sekarang, sahut yang lain. Ia hanya tersenyum ketika mendengar itu. Senyum yang tulus, namun tidak pernah benar-benar sampai ke hatinya. Karena hanya ia yang tahu, di balik semua itu, ada ruang kosong yang tak kunjung terisi. Setelah menyelesaikan sarapannya, ia keluar rumah dengan langkah pelan. Jalanan desa masih lengang. Beberapa orang mulai beraktivitas, menyapu halaman, atau sekadar duduk di teras sambil menikmati pagi. Ia menyapa mereka satu persatu, seperti kebiasaannya. Pagi, ucapnya lembut. Pagi, balas mereka dengan senyum hangat. Ia berjalan menuju tempat kerjanya, sebuah usaha kecil yang tak jauh dari rumah. Sepanjang jalan, ia memperhatikan hal-hal kecil, daun yang jatuh, anak-anak yang berlarian, atau suara angin yang berdesir pelan. Hal-hal sederhana itu seringkali menjadi satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Namun tetap saja, ada sesuatu yang terasa hilang. Sesampainya di tempat kerja, ia menjalani aktivitas seperti biasa. Melayani, membantu, tersenyum, dan berbicara dengan sopan kepada siapapun yang datang. Tak ada yang mencurigakan, tak ada yang berbeda. Ia tampak bahagia. Padahal, jauh di dalam dirinya, ia sering merasa seperti sedang berjalan tanpa tujuan. Siang hari tiba, matahari mulai terasa hangat di kulit. Ia duduk sejenak, menghela napas panjang. Untuk beberapa detik, ia membiarkan dirinya diam, benar-benar diam, tanpa suara, tanpa gangguan. Di saat-saat seperti itu, perasaan itu kembali datang. Perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Ia menatap ke depan, kosong. Pikirannya melayang entah kemana. Ia mencoba mengingat kapan semua ini bermula, tetapi tak pernah menemukan jawabannya. Seolah-olah perasaan itu selalu ada, hanya saja baru sekarang ia menyadarinya. "Kenapa aku merasa seperti ini?" bisiknya pelan. Tak ada yang menjawab. Ia mencoba menepisnya. Ia kembali bekerja, kembali tersenyum, kembali menjadi dirinya yang dikenal orang-orang. Tapi perasaan itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk muncul kembali. Malam hari adalah waktu yang paling berat baginya. Setelah semua aktivitas selesai, setelah semua suara perlahan menghilang, ia kembali ke rumahnya yang sederhana. Ia menutup pintu, merapikan beberapa hal,
lalu duduk sendirian di ruang tengah. Sun. Begitu sunyi hingga suara detak jam terdengar jelas. Ia menatap dinding, lalu menunduk. Tangannya saling menggenggam, seolah mencari kehangatan dari dirinya sendiri. Di saat seperti itu, ia tak lagi bisa berpura-pura. Perasaan itu datang dengan lebih kuat. Sepi. Bukan sepi karena tidak ada orang, tetapi sepi yang berasal dari dalam hati. Ia mencoba berdoa, seperti yang biasa ia lakukan. Ia menutup mata, melipat tangan, dan mulai mengucapkan doa dengan pelan. Kata demi kata keluar dari bibirnya, tetapi entah kenapa, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada getaran, tidak ada ketenangan, hanya ada kehampaan yang tetap tinggal. Air matanya perlahan jatuh. Ia tidak menangis dengan suara keras. Hanya air mata yang mengalir diam-diam, membasahi pipinya. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia menangis. Tidak ada kejadian buruk, tidak ada masalah besar. Hidupnya berjalan baik-baik saja. Tapi justru itu yang membuatnya bingung. Kalau semuanya baik, kenapa hatiku tidak? Gumamnya lirih. Ia membuka mata, menatap ke depan dengan pandangan kosong. Di luar, angin malam berhembus pelan. Daun-daun bergoyang, menciptakan suara lembut yang justru semakin menegaskan kesunyian. Malam semakin larut. Ia akhirnya beranjak ke kamar, berbaring di atas ranjang. Namun matanya sulit terpejam. Pikirannya terus berputar, mempertanyakan hal yang sama berulang kali. Apa yang sebenarnya ia cari? Apa yang kurang dalam hidupnya? Kenapa ia merasa belum menemukan sesuatu yang penting? Meskipun ia tidak tahu apa itu, pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Hingga akhirnya, dalam kelelahan, ia tertidur. Namun bahkan dalam tidurnya, hatinya tidak benar-benar tenang. Hari demi hari berlalu dengan cara yang sama. Rutinitas yang tidak berubah, senyum yang selalu ia berikan, dan perasaan kosong yang terus ia sembunyikan. Tak ada yang tahu, tak ada yang menyadari. Semua orang melihatnya sebagai wanita yang kuat, baik, dan penuh ketulusan. Tapi di dalam dirinya, ada bagian yang perlahan merasa lelah. Lelah karena terus mencari sesuatu yang belum ia temukan. Dan di suatu sudut hatinya yang paling dalam, ada sebuah harapan kecil. Harapan yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan jawaban. Bahwa suatu hari nanti, ia akan merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Bahwa suatu hari nanti, kehampaan itu akan tergantikan oleh sesuatu yang lebih hangat, lebih berarti. Ia belum tahu bagaimana caranya. Ia belum tahu kemana harus melangkah. Namun tanpa ia sadari, perjalanan itu sebenarnya sudah dimulai. Perjalanan menuju sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan semuanya berawal dari satu perasaan sederhana yang tak pernah ia abaikan. Perasaan bahwa hatinya sedang mencari jalan pulang. Hari-hari berjalan seperti biasanya, namun perlahan ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, melainkan di dalam dirinya. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan langit berubah menjadi jingga keemasan, ia sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya. Langkahnya pelan, seperti biasa, menikmati udara desa yang mulai terasa sejuk. Namun kali ini, ada suara yang menarik perhatiannya. Suara itu menggema dari kejauhan. Lembut, namun kuat. Merdu, namun menyentuh sesuatu yang paling dalam. Ia berhenti sejenak. Itulah pertama kalinya ia benar-benar memperhatikan suara azan. Selama ini, suara itu selalu ada, datang dan pergi, menjadi bagian dari keseharian yang tak pernah ia pikirkan. Namun entah kenapa, sore itu terasa berbeda. Ia berdiri diam di pinggir jalan, membiarkan suara itu mengalir masuk ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia tidak mengerti arti setiap kalimatnya. Tapi anehnya, ia merasakan sesuatu. Sebuah getaran halus di dalam dada. Sebuah rasa tenang yang perlahan menyusup. Tanpa ia minta, ia menatap ke arah masjid kecil di ujung jalan.
Beberapa orang mulai berjalan ke sana dengan langkah tenang. Wajah mereka tampak damai, seolah mereka tahu kemana mereka akan pergi, dan untuk apa. Ia memperhatikan itu dengan diam. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Sejak hari itu, tanpa ia sadari, perhatiannya mulai berubah. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Setiap sore menjelang maghrib, ia sering memperlambat langkahnya. Bukan karena lelah, tapi karena ia menunggu sesuatu, menunggu suara itu kembali terdengar. Dan setiap kali azan berkumandang, ia selalu berhenti. Tidak selalu di tempat yang sama. Kadang di depan rumah, kadang di jalan, kadang bahkan dari balik jendela kamarnya. Ia hanya diam, mendengarkan. Perasaan itu kembali muncul. Tenang, hang, berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak berani menceritakan hal ini kepada siapapun. Bahkan kepada dirinya sendiri, ia pun masih bingung. Kenapa suara yang tidak ia pahami itu justru membuat hatinya terasa lebih hidup? Hari demi hari, ketertarikannya semakin tumbuh. Ramadan mulai terasa di desa itu. Suasana berubah. Sore hari menjadi lebih ramai dari biasanya. Banyak orang berkumpul, menyiapkan makanan, berbagi dengan tetangga, atau sekadar duduk bersama menunggu waktu berbuka. Suatu hari, saat ia melewati sebuah rumah, ia melihat sekelompok keluarga duduk melingkar di teras. Di tengah mereka, tersaji makanan sederhana, kurma, air minum, dan beberapa hidangan lainnya. Mereka tertawa kecil, berbincang ringan, dan sesekali saling melempar senyum. Tidak ada kemewahan, namun ada sesuatu yang terasa sangat hangat. Ia memperlambat langkahnya, memperhatikan dari kejauhan. Lalu, saat azan maghrib terdengar, mereka serentak mengangkat tangan, berdoa dengan khusyuk. Setelah itu, mereka mulai berbuka dengan wajah penuh syukur. Ia terdiam. Ada sesuatu yang menusuk hatinya, bukan rasa sakit, melainkan perasaan haru yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu kenapa, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia segera melanjutkan langkahnya, mencoba mengalihkan perhatian. Namun bayangan itu terus teringat di pikirannya. Kebersamaan itu, kesederhanaan itu, ketulusan itu. Malam harinya, ia duduk di kamarnya seperti biasa. Namun kali ini, pikirannya dipenuhi oleh apa yang ia lihat tadi sore. Ia memejamkan mata, dan tanpa sadar, suara azan itu kembali terngiang di kepalanya. Allahu Akbar. Ia menghela napas pelan. Kenapa aku merasa seperti ini? Bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering memperhatikan. Ia melihat orang-orang bangun lebih pagi, berjalan menuju masjid saat fajar masih gelap. Ia melihat anak-anak kecil belajar mengaji di sore hari. Ia melihat orang-orang berbagi makanan kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Semua itu terasa begitu tulus, tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan. Seolah semuanya dilakukan dengan hati. Dan entah kenapa, itu menyentuh sesuatu dalam dirinya yang selama ini kosong. Suatu sore, ia berdiri di dekat jendela rumahnya. Dari sana, ia bisa melihat jalan kecil yang biasa dilalui warga menuju masjid. Azan kembali berkumandang. Ia menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya mendengarkan, ia mencoba merasakan. Dan di saat itulah, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, bukan karena terluka, tapi karena ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Ia membuka mata, terkejut dengan perasaannya sendiri. Kenapa? Aku menangis, gumamnya pelan. Ia mengusap pipinya, namun air mata itu terus mengalir. Seolah ada sesuatu dalam hatinya yang perlahan mulai terbuka. Sejak saat itu, ia mulai lebih sering diam. Bukan karena menjauh dari dunia, tetapi karena ia sedang mencoba memahami apa yang terjadi dalam dirinya. Ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat semua ini terasa berbeda?
Kenapa suasana Ramadan yang sederhana itu justru membuat hatinya terasa lebih penuh? Kenapa suara azan yang tidak ia pahami justru membawa ketenangan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Namun kali ini, ia tidak merasa gelisah seperti sebelumnya. Justru ada rasa hangat yang menyertainya. Seolah ia sedang berada di ambang sesuatu. Sesuatu yang belum ia kenal, tapi terasa begitu dekat. Malam itu, sebelum tidur, ia duduk di tepi ranjang seperti biasanya. Ia mencoba berdoa. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi sekadar mengucapkan kata-kata. Ia benar-benar berbicara dari hatinya. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kalau ini jalan yang benar, tolong tunjukkan aku, bisiknya pelan. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, ada sedikit senyum di wajahnya. Senyum kecil yang lahir dari harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa, mungkin, kehampaan itu perlahan mulai terisi. Di luar sana, suara malam kembali sunyi. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai hidup. Sesuatu yang perlahan memanggilnya. Dengan cara yang lembut. Dengan cara yang tidak ia sangka. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya untuk memperhatikan, telah menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Perjalanan yang akan membawanya lebih dekat pada jawaban yang selama ini ia cari. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana. Sebuah suara yang ia dengar tanpa sengaja, namun mampu mengetuk pintu hatinya dengan cara yang begitu dalam. Sejak hari-hari di bulan Ramadan mulai ia perhatikan dengan lebih dalam. Sesuatu dalam dirinya tidak lagi sama. Jika sebelumnya ia hanya menjadi pengamat diam yang merasakan ketenangan tanpa mengerti, kini hatinya mulai bertanya, lebih dalam, lebih serius, dan tak bisa lagi ia abaikan. Pagi itu, ia terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada pekerjaan, bukan pula karena kebiasaan. Ia hanya terbangun, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Udara masih dingin. Langit belum sepenuhnya terang. Ia duduk di tepi ranjang, lalu berjalan perlahan menuju jendela. Dari sana, ia melihat beberapa orang berjalan dalam gelap, mengenakan sarung atau pakaian sederhana, menuju arah yang sama. Masih, ia mengamati dalam diam. Langkah mereka pelan, namun pasti. Tak ada suara gaduh, tak ada tergesa-gesa. Hanya ketenangan. Ia menempelkan tangannya di kaca jendela, memperhatikan lebih lama dari biasanya. Ada rasa penasaran yang kini semakin kuat. Apa yang mereka rasakan? Bisiknya pelan. Pertanyaan itu tidak lagi sekadar lewat di pikirannya. Kini pertanyaan itu menetap, berputar, dan menuntut jawaban. Hari itu, ia menjalani aktivitas seperti biasa. Namun pikirannya tidak benar-benar berada di sana. Ia masih memikirkan apa yang ia lihat pagi tadi. Tentang orang-orang yang bangun sebelum matahari terbit. Tentang langkah-langkah tenang menuju tempat ibadah. Tentang ketenangan yang terpancar dari wajah mereka. Sore harinya, saat suasana berbuka mulai terasa, ia kembali melihat pemandangan yang kini terasa semakin dekat di hatinya. Kali ini, ia tidak hanya lewat begitu saja. Ia berhenti di dekat sebuah rumah yang pintunya terbuka. Seorang ibu sedang menata makanan di meja. Beberapa anak duduk rapi, menunggu dengan sabar. Tidak ada keluhan. Tidak ada wajah kesal. Padahal mereka menahan lapar dan haus seharian. Ia memperhatikan itu dengan lebih seksama. Kenapa mereka bisa setenang itu? Pikirnya. Ia mencoba membayangkan dirinya berada di posisi mereka. Menahan lapar sejak pagi, tidak minum, tetap beraktivitas. Namun masih bisa tersenyum, masih bisa sabar, masih bisa bersyukur. Sesungguhnya, apa yang membuat mereka kuat? Pertanyaan itu kembali muncul. Dan kali ini, ia tidak bisa mengabaikannya. Malam harinya, ia duduk sendiri di kamar. Namun berbeda dari malam-malam sebelumnya, kali ini ia tidak hanya diam dalam kehampaan. Ia mulai mencoba mencari tahu.
Ia mengingat kembali apa saja yang ia lihat selama beberapa hari terakhir. Tentang puasa, tentang sholat, tentang kebersamaan yang terasa begitu tulus. Ia memejamkan mata, mencoba merangkai semua itu dalam pikirannya. Puasa, menahan diri, mungkin bukan hanya tentang lapar dan haus, gumamnya pelan. Ia mulai menyadari bahwa ada makna yang lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat. Ia teringat bagaimana orang-orang tetap bersikap baik meskipun sedang lelah. Ia teringat bagaimana mereka berbagi makanan, bahkan kepada orang yang mungkin tidak mereka kenal. Ia teringat bagaimana mereka tersenyum, meskipun dalam keadaan sederhana. Dan tiba-tiba, hatinya terasa hangat. Seolah ada sesuatu yang perlahan mulai mengisi ruang kosong itu. Ia membuka mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian di dalam kesunyiannya. Hari demi hari, rasa ingin tahunya semakin tumbuh. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil, setiap gerakan orang saat sholat, setiap kalimat dalam azan, setiap kebiasaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Suatu sore, ia berdiri lebih dekat dari biasanya dengan masjid. Ia tidak masuk, hanya berdiri di luar, cukup untuk melihat dari kejauhan. Beberapa orang sedang sholat berjamaah. Gerakan mereka seragam, rapi, tenang. Saat mereka berdiri, rukuk, dan sujud, ada harmoni yang sulit dijelaskan. Ia menahan napas sejenak. Ada rasa yang tiba-tiba muncul, rasa kagum. Bukan hanya karena gerakan itu indah, tapi karena ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Khusyuk. Ia tidak tahu pasti apa arti kata itu, tapi ia bisa merasakannya. Hatinya bergetar, perlahan, halus, namun nyata. Tanpa sadar, ia mendekat sedikit lagi. Ia ingin melihat lebih jelas. Ia ingin memahami lebih banyak. Namun di saat yang sama, ada rasa ragu yang menahannya. Ia berdiri di antara dua perasaan, ingin mendekat, tapi takut melangkah lebih jauh. Akhirnya, ia memilih tetap di tempatnya, mengamati, menyimpan semuanya dalam hatinya. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa kosong seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang kecil, tapi terasa hidup. Ia duduk di kamarnya, lalu memandang ke arah langit dari jendela. Bintang-bintang terlihat samar. Angin malam berhembus pelan. Ia menarik napas panjang. "Apa ini yang selama ini aku cari?" bisiknya lirih. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, air mata itu terasa berbeda. Bukan karena kesedihan, bukan karena kebingungan, melainkan karena harapan. Ia mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia sedang menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Hari berikutnya, saat azan kembali terdengar, ia tidak hanya berhenti dan mendengarkan. Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, ia mencoba mengikuti dengan hatinya. Ia tidak tahu arti kata-katanya. Namun ia membiarkan dirinya merasakan setiap lantunan itu. Dan sekali lagi, hatinya terasa hangat. Seolah setiap suara itu menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Bagian yang selama ini kosong. Bagian yang selama ini ia cari. Sejak saat itu, ia mulai berubah. Perubahan kecil, namun nyata. Ia menjadi lebih banyak diam. Bukan karena sedih, tetapi karena ia sedang merenung. Ia menjadi lebih peka, lebih mudah tersentuh oleh hal-hal sederhana. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Segala sesuatu terasa lebih bermakna. Bahkan hal kecil seperti senyuman, sapaan, atau kebersamaan, kini terasa lebih dalam. Dan tanpa ia sadari, hatinya perlahan mulai terisi. Bukan dengan sesuatu yang besar, bukan dengan sesuatu yang instan, tapi dengan kehangatan yang tumbuh sedikit demi sedikit. Seperti cahaya kecil di tengah gelap. Ia belum sepenuhnya mengerti. Ia belum menemukan semua jawaban. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak lagi merasa sehilang sebelumnya.
ada sesuatu yang mulai menuntunnya. Pelan, lembut, namun pasti. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut dengan perasaan itu. Ia justru ingin mendekatinya, ingin mengenalnya, ingin memahaminya lebih dalam. Karena di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang perlahan menghidupkan kembali hatinya. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, perjalanan itu semakin mendekat pada titik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan yang tidak lagi sekadar tentang rasa ingin tahu, tapi tentang pencarian. Pencarian akan kebenaran. Pencarian akan kedamaian. Pencarian akan tempat di mana hatinya benar-benar bisa pulang. Seiring waktu berjalan, perasaan hangat yang mulai tumbuh di dalam hatinya tidak datang sendirian. Bersamaan dengan itu, hadir pula sesuatu yang jauh lebih berat. Sebuah pergulatan batin yang perlahan menggerogoti ketenangannya. Jika sebelumnya ia hanya merasa penasaran dan tersentuh, kini ia mulai merasa takut. Takut akan perasaannya sendiri. Takut akan arah yang mungkin sedang ia tuju. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai merasa bersalah. Malam itu, ia duduk sendiri di dalam kamarnya. Lampu redup menyala, menciptakan bayangan samar di dinding. Di luar, angin malam berhembus pelan. Namun di dalam hatinya, badai sedang berlangsung. Ia menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi sederhana. Apa yang sedang aku lakukan? Bisiknya pelan. Ia mengingat kembali semua yang telah ia rasakan selama beberapa hari terakhir. Ketenangan saat mendengar azan, kehangatan saat melihat orang-orang beribadah, dan rasa damai yang perlahan mengisi hatinya. Namun kini, semua itu terasa seperti sesuatu yang salah. Bukan karena hal itu buruk, tapi karena ia merasa telah melangkah terlalu jauh dari apa yang selama ini ia yakini. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keyakinannya. Ia mengenal doa-doa, ibadah, dan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Semua itu bukan sekadar rutinitas, tapi juga identitas. Dan sekarang, ia merasa seperti sedang mengkhianatinya. Air matanya mulai jatuh, perlahan, namun tak terbendung. Aku tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu diri, ucapnya lirih. Suaranya bergetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, namun tetap dalam diam. Ia tidak ingin siapapun mendengarnya. Ia tidak ingin siapapun tahu betapa rapuhnya ia saat ini. Malam itu menjadi salah satu malam terpanjang dalam hidupnya. Ia mencoba berdoa seperti biasa. Ia melipat tangannya, memejamkan mata, dan mulai mengucapkan doa-doa yang sudah ia hafal sejak kecil. Namun kali ini, kata-kata itu terasa berbeda. Kosong. Tidak lagi mengalir seperti biasanya. Seolah ada sesuatu yang menghalangi. Ia membuka mata perlahan. Perasaan bersalah itu semakin kuat. Kenapa aku tidak bisa merasakan seperti dulu? Gumamnya. Ia merasa kehilangan sesuatu. Namun di saat yang sama, ia juga merasa sedang menemukan sesuatu yang lain. Dua perasaan yang bertolak belakang itu terus bertabrakan di dalam hatinya. Seperti ditarik kedua arah yang berbeda. Ia bingung. Ia lelah. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Di siang hari, ia masih menjalani aktivitas seperti biasa. Ia tetap tersenyum, tetap ramah, tetap menjadi sosok yang dikenal orang-orang. Namun di balik itu, hatinya sedang berperang. Setiap kali ia mendengar azan, hatinya bergetar. Namun setelah itu, rasa bersalah datang menghantam. Setiap kali ia melihat orang-orang beribadah, ia merasa tersentuh. Namun setelah itu, rasa takut menyelimuti. Ia mulai menjauh. Bukan karena tidak tertarik lagi, tapi karena ia tidak tahu harus bagaimana. Suatu sore, ia berjalan lebih cepat dari biasanya saat azan berkumandang. Ia menunduk, berusaha tidak mendengarkan. Namun suara itu tetap masuk ke telinganya, tetap menyentuh hatinya. Dan tanpa ia sadari, air matanya kembali jatuh.
Kenapa aku tidak bisa berhenti? Bisiknya dalam hati. Ia merasa seperti terjebak. Di satu sisi, ada ketenangan yang ia rasakan. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang terus menghantuinya. Malam kembali datang. Dan seperti malam-malam sebelumnya, kegelisahan itu kembali menghampiri. Ia duduk di lantai kamar, bersandar pada dinding. Lampu ia matikan. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam gelap. Hanya ada dirinya dan pikirannya. Aku harus bagaimana? Tanyanya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. Ia menangis lagi. Tangis yang lebih dalam dari sebelumnya. Tangis yang bukan hanya karena kebingungan, tapi juga karena kelelahan. Ia lelah memikirkan semua ini. Ia lelah merasa bersalah. Ia lelah tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Dalam tangisnya, ia kembali berdoa. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi mengucapkan doa-doa yang sudah ia hafal. Ia berbicara, apa adanya. Aku tidak tahu mana yang benar. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi kalau engkau mendengar aku, tolong beri aku petunjuk. Suaranya terputus-putus. Air matanya mengalir tanpa henti. Tolong, jangan biarkan aku tersesat. Ia menunduk dalam-dalam. Tangannya gemetar. Hatinya terasa begitu rapuh. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak ia sadari. Ia sedang benar-benar mencari. Mencari dengan sepenuh hati. Dan pencarian yang tulus tidak pernah sia-sia. Hari demi hari berlalu. Pergulatan itu tidak langsung hilang. Bahkan, terkadang terasa semakin berat. Ada saat-saat di mana ia ingin kembali seperti dulu. Tanpa kebingungan, tanpa konflik, tanpa rasa bersalah. Namun ada juga saat-saat di mana ia merasa tidak bisa lagi mundur. Karena apa yang telah ia rasakan terlalu nyata untuk diabaikan. Suatu malam, ia kembali duduk di dekat jendela. Langit gelap, tanpa bintang. Namun angin malam terasa lebih lembut. Ia memandang keluar. Matanya sembab karena terlalu sering menangis. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya diam. Hening. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari sesuatu. Bahwa semua rasa sakit ini, semua kebingungan ini, semua tangisan ini, bukan tanpa arti. Mungkin, ini adalah bagian dari perjalanan. Perjalanan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tidak tahu kemana ini akan membawaku, bisiknya pelan. Tapi aku tidak ingin berhenti di tengah jalan. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, bukan karena putus asa, melainkan karena keberanian yang mulai tumbuh. Keberanian untuk tetap berjalan, meskipun ia belum tahu ujungnya. Di dalam hatinya, dua arah itu masih ada. Masih saling menarik. Masih saling bertentangan. Namun di antara keduanya, perlahan muncul sesuatu yang baru. Keyakinan kecil. Keyakinan bahwa jika ia terus mencari dengan tulus, suatu hari nanti ia akan menemukan jawaban. Dan untuk pertama kalinya, di tengah semua kegelisahan itu, ia merasa sedikit lebih kuat. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena ia mulai berani menghadapinya. Malam itu, ia akhirnya berbaring. Matanya masih basah, namun hatinya sedikit lebih tenang. Ia belum menemukan jalan keluar. Namun ia tahu, ia tidak sendiri dalam pencariannya. Karena di setiap tangisnya, di setiap doanya, ada harapan yang terus hidup. Harapan bahwa suatu hari nanti, semua ini akan menjadi jelas. Dan saat hari itu tiba, ia akan tahu kemana hatinya harus pulang. Hari-hari terakhir di bulan Ramadan datang dengan suasana yang berbeda. Desa yang biasanya tenang kini terasa lebih hidup. Namun bukan karena keramaian semata, melainkan karena ada kehangatan yang menyelimuti setiap sudutnya. Ia merasakan itu, bahkan sebelum ia benar-benar melihatnya. Pagi itu,
Saat ia membuka pintu rumah, udara terasa lebih segar dari biasanya. Angin berhembus lembut, membawa aroma masakan dari rumah-rumah tetangga. Suara orang-orang yang saling menyapa terdengar lebih hangat, lebih penuh senyum. Seolah semua orang sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang hati. Ia melangkah keluar, berjalan perlahan menyusuri jalan desa seperti biasa. Namun kali ini, matanya lebih peka, hatinya lebih terbuka. Di sebuah halaman rumah, ia melihat beberapa orang sedang berkumpul. Mereka duduk melingkar, berbicara dengan nada lembut. Sesekali terdengar tawa kecil, namun tak lama kemudian suasana berubah menjadi hening. Salah satu dari mereka menundukkan kepala, lalu yang lain mengikuti. Ia berhenti, memperhatikan dari kejauhan. Dengan suara pelan, mereka saling berbicara, saling meminta maaf. Ia tidak mendengar semua kata-katanya, namun ia bisa merasakan maknanya. Keikhlasan, kerendahan hati, dan sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Haru yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Salah satu dari mereka menangis, yang lain memeluknya. Tidak ada rasa malu, tidak ada gengsi, hanya kejujuran yang mengalir begitu saja. Ia terdiam, kakinya seolah tertahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Seindah itu, bisiknya lirih. Ia melanjutkan langkahnya, namun bayangan itu terus melekat di pikirannya. Hari itu, ia melihat lebih banyak hal yang sama. Orang-orang saling mengunjungi, membawa makanan, berbagi dengan tulus. Tidak peduli seberapa sederhana yang mereka miliki. Semua dilakukan dengan hati yang lapang. Di setiap sudut desa, ia melihat kebahagiaan yang tidak dibuat-buat. Bukan kebahagiaan yang riuh, tapi yang tenang, yang dalam, yang terasa sampai ke hati orang yang melihatnya. Dan tanpa ia sadari, hatinya kembali bergetar. Namun kali ini berbeda. Jika sebelumnya ia hanya merasa tenang atau penasaran, kini ia merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Keinginan. Keinginan yang muncul begitu tiba-tiba, namun begitu dalam. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah warna menjadi jingga keemasan, ia berdiri di pinggir jalan. Dari kejauhan, ia melihat orang-orang mulai bersiap untuk berbuka puasa terakhir. Suasana terasa lebih istimewa, lebih sakral. Beberapa anak kecil berlarian dengan wajah ceria. Orang dewasa tersenyum, berbicara dengan penuh kehangatan. Dan saat azan maghrib berkumandang, semuanya berhenti sejenak. Hening. Khidmah. Ia menutup mata, mendengarkan, merasakan. Dan di saat itulah, sesuatu dalam dirinya pecah. Air matanya jatuh, tanpa bisa ia tahan. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaannya begitu penuh. Seolah semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan selama ini, berkumpul menjadi satu. Dan di tengah itu semua, muncul sebuah keinginan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Aku ingin ada di sana, bisiknya lirih. Ia membuka mata, menatap ke arah orang-orang yang sedang berbuka. Aku ingin merasakan itu, bukan hanya melihat. Suaranya bergetar, dadanya terasa sesak. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Namun keinginan itu semakin kuat, semakin jelas. Bukan sekadar rasa penasaran, bukan sekadar ketertarikan. Ini adalah kerinduan. Kerinduan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang ia rasakan begitu indah. Malam itu, suasana desa semakin hidup. Takbir mulai terdengar dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema, memenuhi udara malam. Ia berdiri di depan rumahnya, diam, mendengarkan. Namun kali ini, hatinya tidak lagi hanya bergetar. Hatinya berteriak. Ia tidak mengerti semua arti dari lantunan itu. Namun ia bisa merasakan maknanya. Kebesaran, keagungan, dan sesuatu yang membuatnya merasa kecil.
namun sekaligus ingin mendekat. Air matanya kembali jatuh. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam suara takbir yang terus menggema. Di dalam hatinya, satu kalimat terus terulang. Aku ingin ikut. Ia membuka mata perlahan, menatap langit malam yang gelap, namun terasa penuh cahaya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ragu dengan apa yang ia rasakan. Ia tahu. Ia benar-benar tahu. Ia tidak ingin lagi hanya menjadi penonton. Ia ingin berdiri di antara mereka. Ia ingin bersujud. Ia ingin merasakan langsung kedamaian yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Malam semakin larut. Namun ia tidak masuk ke dalam rumah. Ia tetap berdiri di luar, mendengarkan takbir yang terus berkumandang. Setiap lantunan terasa seperti mengetuk pintu hatinya. Perlahan, namun pasti, dan tanpa ia sadari, air matanya tidak berhenti mengalir. Bukan karena sedih, bukan karena bingung, melainkan karena hatinya akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Sesuatu yang begitu sederhana, namun begitu berarti. Keesokan harinya adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Hari kemenangan. Hari di mana orang-orang akan berkumpul, bersujud, dan merayakan kebahagiaan bersama. Namun bagi dirinya, hari itu menjadi lebih dari sekadar perayaan. Hari itu menjadi titik balik. Karena malam itu, ia membuat sebuah keputusan di dalam hatinya. Keputusan yang belum ia ucapkan kepada siapapun. Namun terasa begitu kuat. Aku tidak ingin hanya melihat. Aku ingin menjadi bagian dari itu. Ia masuk ke dalam rumah perlahan. Duduk di lantai. Menunduk. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini disertai dengan senyum kecil. Senyum yang lahir dari keyakinan. Meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Meskipun ia belum tahu apa yang harus ia lakukan. Namun satu hal yang pasti. Ia tidak ingin lagi menahan perasaan itu. Ia tidak ingin lagi lari dari apa yang hatinya rasakan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup. Dan dari kejauhan, suara takbir masih terus menggema. Seolah memanggilnya, mengundangnya, untuk melangkah lebih dekat, menuju sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam takbiran itu seharusnya menjadi malam penuh kegembiraan bagi banyak orang. Suara takbir menggema dari berbagai arah, bersahut-sahutan, memenuhi langit desa dengan getaran yang begitu kuat. Namun bagi dirinya, malam itu adalah malam yang paling sunyi, sekaligus paling menentukan. Ia duduk sendiri di lantai rumahnya. Lampu dibiarkan redup. Suara takbir yang terdengar dari kejauhan masuk perlahan ke dalam ruang itu, mengisi setiap sudut yang kosong. Ia memeluk lututnya, menunduk dalam diam. Air matanya jatuh. Tidak deras seperti sebelumnya, namun terus mengalir tanpa henti. Semua yang ia rasakan selama ini kembali hadir. Ketenangan, ketertarikan, rasa bersalah, ketakutan, semuanya bercampur menjadi satu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa tersesat. Ia hanya merasa berada di persimpangan. Dan ia tahu, ia harus memilih. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisiknya lirih. Tangannya gemetar saat ia mengusap wajahnya sendiri. Ia lelah hidup dalam kebingungan. Ia lelah menahan perasaan yang terus memanggilnya. Ia lelah berpura-pura seolah semua baik-baik saja, padahal hatinya sedang mencari arah. Suara takbir kembali terdengar lebih keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia menutup mata, mendengarkan. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam dirinya seperti runtuh, sekaligus terbuka. Air matanya kembali mengalir deras. Dadanya terasa sesak, namun anehnya, tidak menyakitkan. Justru seperti ada beban yang perlahan terangkat. Aku ingin ikut, ucapnya dengan suara bergetar. Aku ingin merasakan itu. Aku ingin dekat. Tangisnya pecah. Ia tidak lagi menahannya. Semua emosi yang selama ini ia simpan,
kini keluar tanpa sisa. Ia menunduk dalam-dalam, tubuhnya bergetar. Dan di tengah tangis itu, ia akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ia ingin melangkah. Ia ingin mendekat. Ia ingin mengikuti suara hatinya. Malam itu menjadi saksi dari keputusan terbesarnya. Bukan keputusan yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan panjang, dari tangisan, dari kebingungan, dari pencarian yang tak pernah berhenti. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sembab. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Keyakinan. Meskipun kecil, meskipun rapuh, namun nyata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak ingin mundur lagi, bisiknya. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih tenang. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia akhirnya berani memilih. Malam itu, ia tidak langsung tidur. Ia duduk lama, membiarkan dirinya merasakan setiap detik dari keputusan yang telah ia ambil. Sesekali air matanya masih jatuh. Namun kini, tangisan itu terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Seolah hatinya sedang perlahan dibersihkan dari semua beban yang selama ini ia bawa. Ketika fajar mulai mendekat, ia akhirnya berdiri. Langkahnya pelan, namun pasti. Hari itu adalah satu hari sebelum Lebaran. Hari yang akan mengubah hidupnya. Ia keluar rumah saat langit masih gelap. Udara dingin menyambutnya. Namun ia tidak merasa menggigil. Justru ada kehangatan yang perlahan menyelimuti dirinya dari dalam. Ia berjalan menyusuri jalan desa yang masih sepi. Langkahnya gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena perasaan yang begitu besar. Ia tidak tahu harus kemana tepatnya. Namun ia tahu satu hal. Ia harus mencari seseorang. Seseorang yang bisa membimbingnya. Seseorang yang bisa menjawab apa yang selama ini ia cari. Ia berjalan tanpa tujuan yang pasti. Hanya mengikuti dorongan hatinya. Setiap langkah terasa berat, namun juga ringan dalam waktu yang bersamaan. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, ia tidak mengusapnya. Ia membiarkan air mata itu mengalir. Seolah setiap tetesnya adalah bagian dari perjalanan yang harus ia lewati. Aku takut, bisiknya pelan. Ia berhenti sejenak, menatap ke depan. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan ini. Ia memegang dadanya, merasakan detak jantungnya yang begitu cepat. Namun di balik itu, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Ia melanjutkan langkahnya. Hingga akhirnya, ia sampai di depan sebuah rumah sederhana. Rumah itu tidak asing baginya. Ia pernah melihat orang yang tinggal di sana. Seseorang yang dikenal baik, lembut, dan dekat dengan kegiatan ibadah. Ia berdiri di depan pintu itu. Diam. Ragu kembali datang. Tangannya terangkat, namun berhenti di udara. Apa aku benar-benar siap? Gumamnya. Air matanya kembali jatuh. Ia menunduk. Hatinya bergetar. Namun di saat itu juga, suara dalam dirinya kembali muncul. Suara yang selama ini memanggilnya. Suara yang tidak keras, namun begitu jelas. Jangan mundur. Ia mengangkat tangannya kembali. Kali ini, ia mengetuk pintu itu. Pelan, namun cukup untuk terdengar. Beberapa detik terasa begitu lama. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya dingin. Tubuhnya gemetar. Pintu itu akhirnya terbuka. Dan saat itulah, ia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Air matanya mengalir deras. Ia menunduk, tidak berani langsung menatap. Suaranya bergetar saat ia mulai berbicara. Aku ingin belajar. Ucapnya terbata-bata. Tangisnya semakin pecah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku ingin mendekat. Ia tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Perasaan yang terlalu besar membuat suaranya terhenti. Namun justru disitulah,
Kejujurannya terasa begitu dalam. Ia tidak datang dengan kepastian. Ia datang dengan keraguan, namun juga dengan keberanian. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ia berdiri di sana, menangis, dengan hati yang terbuka sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyembunyikan apapun. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi penahanan. Hanya dirinya dan keinginan yang begitu tulus. Di dalam hatinya, sesuatu perlahan berubah. Beban yang selama ini ia rasakan mulai terasa lebih ringan. Ketakutan yang selama ini menghantuinya mulai perlahan memudar. Bukan karena semuanya hilang, tapi karena ia sudah memilih untuk melangkah. Dan langkah pertama itu adalah yang paling berat, namun juga yang paling berarti. Air matanya masih mengalir. Namun kini, di balik tangis itu, ada sesuatu yang baru. Harapan. Harapan bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Harapan bahwa ia tidak lagi sendiri dalam pencariannya. Dan harapan bahwa apa yang selama ini ia cari akan segera ia temukan. Pagi itu, di bawah langit yang mulai terang, seorang wanita berdiri dengan hati yang penuh. Bukan lagi kosong seperti dulu. Bukan lagi bingung seperti sebelumnya, melainkan penuh dengan keberanian untuk memulai hidup yang baru. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang ia ambil hari itu adalah awal dari kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Pagi itu terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Langit belum sepenuhnya terang, namun cahaya lembut sudah mulai menyusup perlahan, menerangi desa dengan suasana yang tenang dan damai. Udara masih dingin, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar rasa dingin, sebuah getaran yang tak bisa ia jelaskan. Ia masih berada di rumah sederhana itu, rumah yang menjadi tempat langkah pertamanya untuk benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Duduk di lantai, dengan tubuh yang masih sedikit gemetar, ia mencoba menenangkan napasnya. Air matanya memang sudah tidak sederas sebelumnya, namun matanya masih sembab. Tangannya saling menggenggam, seolah mencari kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi sendiri. Ada seseorang di hadapannya, seseorang yang sejak tadi mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, tanpa memotong. Hanya diam, sesekali mengangguk, dan membiarkannya menumpahkan semua yang selama ini ia pendam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa diterima, tanpa syarat, tanpa penilaian. Itulah yang membuat hatinya semakin luluh. "Aku sudah terlalu lama bingung," ucapnya lirih. Suaranya masih bergetar. Air matanya kembali jatuh. "Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku mendengar itu, setiap kali aku melihat mereka, hatiku terasa berbeda." Ia menunduk. Tangannya semakin erat menggenggam. "Aku takut, aku merasa bersalah, tapi aku juga tidak bisa menolak apa yang aku rasakan." Suaranya terhenti. Tangisnya kembali pecah. Bukan tangis yang tertahan seperti sebelumnya. Kali ini lebih dalam, lebih jujur, lebih penuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar, seolah semua beban yang selama ini ia simpan akhirnya menemukan jalan keluar. Beberapa saat, ia hanya menangis, membiarkan dirinya larut dalam emosi yang begitu besar. Dan di tengah tangis itu, ia mendengar suara lembut dari orang di hadapannya. Suara yang tenang, suara yang menenangkan, suara yang tidak memaksa, tapi menguatkan. Ia perlahan menurunkan tangannya, mengangkat wajahnya, meski masih dipenuhi air mata. "Apa aku boleh?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, namun mengandung makna yang begitu besar. Bukan sekadar izin, melainkan sebuah kesiapan, sebuah penyerahan. Seseorang di hadapannya mengangguk perlahan, memberinya ruang, memberinya waktu, memberinya keyakinan bahwa apa yang akan ia lakukan adalah pilihan dari hatinya sendiri. Dan saat itulah, semuanya terasa begitu hening, seolah dunia di sekitarnya berhenti sejenak.
Hanya ada dirinya, dan momen yang akan mengubah hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Tangannya masih gemetar. Jantungnya berdetak sangat cepat. Namun di balik semua itu, ada ketenangan yang perlahan muncul. Seolah hatinya berkata, inilah saatnya. Ia membuka mulutnya. Namun suaranya tertahan. Air matanya kembali jatuh. Ia mencoba lagi. Dengan suara yang sangat pelan dan bergetar, ia mulai mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang selama ini hanya ia dengar. Kalimat yang kini ia ucapkan dengan penuh kesadaran. Dengan hati yang benar-benar terbuka. Asyhadu an la ilaha illallah. Suaranya terputus. Tangisnya kembali pecah. Ia tidak bisa menahannya. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya. Tubuhnya gemetar hebat. Namun ia tidak berhenti. Dengan sisa kekuatan yang ia punya, ia melanjutkan. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu kalimat itu selesai ia ucapkan, ia tidak lagi mampu menahan dirinya. Tangisnya pecah. Lebih keras. Lebih dalam. Lebih lega. Ia menunduk. Hampir bersujud di lantai. Tangannya gemetar. Napasnya tersengal. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah semua beban yang selama ini menekan hatinya, runtuh dalam sekejap. Semua rasa bersalah. Semua ketakutan. Semua kebingungan. Luruh. Hilangkan tanpa sisa. Digantikan oleh sesuatu yang begitu hangat, begitu tenang, begitu damai. Aku tidak tahu kenapa, ucapnya di sela tangisnya. Tapi, hatiku terasa ringan. Ia memegang dadanya. Air matanya masih terus mengalir. Namun kali ini, tangisan itu bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Karena kebahagiaan. Karena ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Ia menangis tersedu-sedu. Bukan karena kehilangan, tapi karena menemukan. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun ia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Secara utuh. Secara dalam. Secara nyata. Beberapa saat, ia hanya menangis, membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan yang begitu besar. Dan di tengah itu, ia perlahan mulai tersenyum. Senyum yang lahir dari hati. Senyum yang tidak dipaksakan. Senyum yang penuh dengan makna. Aku merasa seperti pulang, bisiknya pelan. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Namun itulah yang ia rasakan. Setelah perjalanan panjang. Setelah kebingungan yang tak berujung. Setelah tangisan malam yang tak terhitung. Ia akhirnya sampai. Bukan di tempat yang jauh. Tapi di dalam hatinya sendiri. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya masih basah. Namun kini, ada cahaya di dalamnya. Cahaya yang tidak pernah ada sebelumnya. Cahaya dari ketenangan, cahaya dari keyakinan, cahaya dari awal yang baru. Pagi itu, dunia terasa berbeda baginya. Langit yang sama, udara yang sama. Namun hatinya tidak lagi sama. Ia bukan lagi wanita yang bingung mencari arah. Ia bukan lagi wanita yang merasa kosong. Ia kini adalah seseorang yang telah menemukan jalannya. Meskipun perjalanan ini baru saja dimulai, namun ia tahu, ia tidak akan kembali ke titik sebelumnya. Karena ia telah melangkah terlalu jauh. Dan yang lebih penting, ia telah melangkah dengan hatinya. Air matanya akhirnya mulai reda. Napasnya perlahan kembali tenang. Ia duduk diam sejenak, merasakan setiap detik dari momen itu. Menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia justru merasa siap.
siap untuk menjalani hidup yang baru, siap untuk belajar, siap untuk berubah, dan yang paling penting, siap untuk menjaga apa yang baru saja ia temukan. Di luar sana, suara takbir masih terdengar, menggema di udara. Namun kini, suara itu tidak lagi terasa asing. Ia tidak lagi hanya mendengarkan. Ia kini menjadi bagian dari itu. Dan di dalam hatinya, ia tahu, inilah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang ia cari selama ini. Kehidupan yang penuh dengan harapan, dengan kedamaian, dan dengan cinta yang begitu dalam, kepada sesuatu yang kini ia yakini sepenuh hati. Ia menutup mata sejenak, menghela napas panjang, lalu tersenyum. Senyum yang sederhana, namun penuh arti. Karena hari itu, ia tidak hanya menemukan jalan, ia menemukan dirinya sendiri. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Bukan hanya karena ini adalah hari Idul Fitri, tetapi karena bagi dirinya, ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Langit masih berwarna biru pucat ketika ia membuka mata. Cahaya matahari belum sepenuhnya muncul, namun suasana sudah terasa hidup. Dari kejauhan, suara takbir masih menggema, meskipun tidak sekuat malam sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia duduk perlahan di tepi tempat tidurnya. Hatinya berdebar, namun bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang begitu penuh. Ia mengingat kembali apa yang terjadi sehari sebelumnya. Tangisan, keputusan, dan kalimat yang mengubah hidupnya selamanya. Ia menunduk, memegang dadanya, dan tanpa sadar, air matanya kembali jatuh. Bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Aku benar-benar sampai di sini, bisiknya pelan. Ia bangkit perlahan. Hari ini, ia tidak lagi berdiri sebagai seseorang yang hanya melihat dari kejauhan. Hari ini, ia akan melangkah sebagai bagian dari itu. Ia bersiap dengan sederhana. Pakaian yang ia kenakan tidak mewah, namun bersih dan rapi. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan dirinya. Ia beberapa kali menarik napas panjang, mencoba menenangkan perasaannya yang terus bergejolak. Namun setiap kali ia mencoba tenang, justru air matanya kembali jatuh, karena hatinya terlalu penuh. Setelah siap, ia berdiri sejenak di depan pintu rumahnya. Ia memandang keluar. Jalan desa sudah mulai ramai. Orang-orang berjalan berkelompok, mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah mereka dipenuhi senyum. Sapaan hangat saling terucap di antara mereka. Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Kalimat-kalimat itu terdengar begitu lembut, begitu tulus. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa asing mendengarnya. Ia melangkah keluar, perlahan, namun pasti. Setiap langkah terasa begitu berarti. Jalan yang selama ini ia lalui dengan perasaan kosong, kini terasa berbeda. Setiap suara, setiap senyum, setiap sapaan, semuanya terasa lebih hidup. Ia berjalan mengikuti arah orang-orang, menuju satu tempat yang kini tidak lagi terasa jauh. Lapangan tempat sholat Idul Fitri akan dilaksanakan. Semakin dekat ia melangkah, semakin kuat detak jantungnya. Tangannya kembali dingin. Napasnya sedikit tersengal. Namun ia tidak berhenti. Ia terus berjalan. Karena kali ini, ia tahu, ia tidak boleh mundur. Saat ia sampai di lapangan itu, pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Hamparan manusia memenuhi tempat itu. Barisan rapi terbentuk. Semua orang berdiri sejajar, tanpa perbedaan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama, semua bersatu. Ia berdiri di pinggir, memandang, dan tanpa sadar, air matanya kembali mengalir. Dulu, aku hanya bisa melihat dari sini, gumamnya pelan. Tangannya bergetar. Namun kali ini, bukan karena ragu,
melainkan karena haru yang begitu dalam. Ia melangkah masuk ke dalam barisan. Perlahan, dengan hati yang penuh, beberapa orang di sekitarnya tersenyum kepadanya. Senyum yang hangat, senyum yang menerima. Dan itu membuat hatinya semakin luluh. Ia berdiri di antara mereka. Untuk pertama kalinya. Bukan sebagai penonton. Bukan sebagai orang luar. Melainkan sebagai bagian dari mereka. Takbir mulai dikumandangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu menggema. Lebih kuat. Lebih dalam. Dan kali ini, ia tidak hanya mendengarkan. Ia merasakannya. Sampai ke dalam hatinya. Air matanya jatuh lagi. Namun ia tidak menghapusnya. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam momen itu. Solat pun dimulai. Ia mengikuti setiap gerakan. Dengan hati-hati. Dengan penuh kesadaran. Saat ia mengangkat tangan untuk takbir, tubuhnya bergetar. Namun hatinya terasa tenang. Saat ia berdiri, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ia sedang berdiri di hadapan sesuatu yang begitu besar, begitu agung. Dan saat ia rukuk, air matanya kembali mengalir. Namun puncaknya adalah saat ia bersujud. Saat dahinya menyentuh tanah, ia tidak lagi mampu menahan dirinya. Tangisnya pecah, namun tetap dalam diam. Air matanya membasahi tanah di bawahnya. Tubuhnya gemetar. Napasnya tersengal. Namun di dalam hatinya, ada kedamaian yang begitu dalam. Kedamaian yang selama ini ia cari. Kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Aku, akhirnya, sampai, bisiknya dalam hati. Ia bersujud lebih lama dari yang lain. Bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia tidak ingin momen itu berakhir. Karena di sanalah ia merasa paling dekat, paling tenang, paling utuh. Tangisnya tidak berhenti. Namun kini, setiap tetes air mata itu terasa seperti penyucian, seperti membersihkan semua luka, semua kebingungan, semua kesepian yang selama ini ia rasakan. Ia bangkit perlahan, melanjutkan sholat dengan hati yang masih bergetar. Namun kini, getaran itu bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena kebahagiaan. Sholat pun selesai. Orang-orang mulai saling bersalaman, berpelukan, saling memaafkan. Suasana penuh haru, penuh kehangatan. Ia berdiri diam sejenak, memandang semua itu. Dan sekali lagi, air matanya jatuh. Namun kali ini, ia tersenyum. Seseorang mendekatinya, mengulurkan tangan. Ia menerimanya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Mohon maaf lahir dan batin. Ia mengangguk, tidak mampu berkata banyak. Karena hatinya terlalu penuh. Satu persatu orang menyapanya. Dan setiap sapaan itu terasa begitu berarti, begitu hangat, begitu tulus. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia tidak lagi merasa asing. Ia telah menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Ia berjalan perlahan meninggalkan lapangan. Namun langkahnya terasa lebih ringan, lebih pasti, lebih hidup. Ia menatap langit. Cahaya matahari kini sudah terang. Menyinari wajahnya yang masih basah oleh air mata. Ia tersenyum. Senyum yang penuh dengan rasa syukur. Terima kasih, bisiknya pelan. Ia tidak tahu bagaimana perjalanan ke depan. Ia tidak tahu tantangan apa yang akan ia hadapi. Namun satu hal yang ia yakini, ia tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh kehampaan. Karena hari ini, ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan hanya jawaban, tapi juga kedamaian. Kisahnya mungkin sederhana. Hanya seorang wanita yang mengikuti suara hatinya. Namun dari kisah itu, ada satu hal yang menjadi nyata. Bahwa hidayah selalu menemukan jalannya.
Tidak peduli seberapa jauh seseorang berjalan, tidak peduli seberapa ragu langkahnya. Jika hati benar-benar mencari, maka jalan itu akan terbuka. Dan pagi itu, di hari kemenangan yang penuh berkah, seorang wanita akhirnya menemukan jalan pulangnya. Dengan air mata, dengan keberanian, dan dengan cinta yang begitu dalam.